kami dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling semester 4. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perkembangan Dewasa dan Lanjut Usia dan diampu oleh dosen Ibu Cici Ismuniar, SPSI, MPSI, Psikolog. Awal yaitu antara usia 20 tahun sampai 30 tahun. Pada tahap ini manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Pada ini pula hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Individu yang tergolong dewasa awal ialah mereka yang berusaha 20 sampai 30 tahun. Mereka memiliki peran dan tanggung jawab yang tentu saja semakin besar. Individu tidak harus bergantung secara ekonomis, sosiologis maupun fisiologis pada orang tuanya. Menurut Daryanto 2003, secara fisik seorang dewasa awal menunjukkan penampilan yang sempurna dalam arti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek fisiologis telah mencapai posisi puncak. Mereka memiliki daya tahan dan taraf kesehatan yang prima sehingga perkembangan sosial masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Melalui beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dewasa awal adalah seorang individu yang telah memasuki usia 20 tahun sampai 30 tahun, yang telah menyelesaikan pertumbuhan dan tidak menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Pada usia ini, individu dituntut untuk menyesuaikan diri terhadap pola dan harapan hidup sosial yang baru, memiliki kemandirian ekonomi dan kemandirian dalam mengambil keputusan yang tidak harus bergantung kepada orang tuanya lagi, baik secara ekonomi, sosiologis maupun psikologisnya. Perkembangan psikososial pada dewasa awal menurut Erikson adalah intimasi versus isolasi merupakan isu utama. Pada dewasa awal, seseorang dewasa awal tidak dapat membuat komitmen personal yang dalam terhadap orang lain. Menurut Erikson, maka mereka akan terisolasi dan self-absorbed kegiatan dan pikirannya sendiri. Definisi lain, mereka juga butuh kesendirian. Sebagai upaya merefleksikan kehidupan yang mereka miliki, ketika mereka berusaha menyelesaikan kehidupan yang mereka miliki, dewasa awal berusaha menyelesaikan tuntutan saling berlawanan tersebut. Mereka mengembangkan pemahaman etis yang dianggap Erikson sebagai tanda kedewasaan. Menurut Sandrock 1999, masa dewasa awal masuk dalam masa transisi baik secara fisik, secara intelektual, serta transisi peran sosial. Perkembangan masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan masa dewasa. Masa dewasa awal adalah masa berakhirnya pandangan konsisten menjadi sikap yang empati pada masa ini. Penentuan relasi sangat memegang peran penting. Dua kriteria yang diajukan untuk menunjukkan akhir masa muda yang bermula dari masa dewasa awal adalah kemandirian ekonomi dan kemandirian dalam membuat keputusan sebagai tanda memasuki masa dewasa. Yang paling luas diakui adalah ketika seseorang mendapatkan pekerjaan penuh waktu yang kurang. Lebih tepat, Sandrock 2002, masa dewasa awal merupakan masa puncak dari perkembangan seseorang. Individu masa dewasa awal merupakan masa transisi dari masa remaja yang masih dalam keadaan senang dengan kehidupan. Pada masa dewasa awal ini, individu akan banyak menemui permasalahan dalam hidup dan permasalahan tersebut harus bisa diselesaikan dengan baik. Adapun tugas perkembangan masa dewasa awal adalah memilih pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, belajar membangun kehidupan rumah tangga dengan pasangan hidup, mengasuh anak dan menjadi warga negara yang baik. Peran dari guru
maupun konselor adalah mampu mengarahkan klien kepada peningkatan kemampuan dan perkembangan individu agar tercapai tugas perkembangan dan individu tersebut dapat melaksanakan tugas pengembangannya dengan baik. Fisik pada masa dewasa awal dikenal juga sebagai masa awal dewasa atau masa remaja akhir. Beberapa perkembangan fisik yang umum terjadi pada masa dewasa awal yaitu yang pertama pertumbuhan tubuh. Di masa ini, sebagian besar individu sudah mencapai tinggi badan maksimal mereka karena tulang-tulang pada tubuh manusia pada saat masa ini sudah mengeras dan berhenti tumbuh. Tetapi, meskipun tinggi badan telah berhenti, untuk pertambahan berat badan masih tetap terjadi. Yang kedua, perkembangan otot. Pada masa dewasa awal merupakan periode di mana otot-otot tubuh mengalami perkembangan dan kekuatan yang meningkat, tetapi masih dibantu dengan latihan fisik dalam pembentukan massa otot serta meningkatkan kekuatan. Yang ketiga, ada perkembangan sistem reproduksi. Pada masa dewasa awal, sistem reproduksi mencapai kematangan seksual. Contohnya pada pria yaitu produksi hormon testosteron mencapai puncaknya dan mereka mengalami perubahan fisik seperti pertumbuhan rambut wajah dan suara yang memberat atau lebih dalam. Dan contoh pada wanita, siklus menstruasi menjadi teratur dan mereka mengalami perkembangan payudara serta perubahan bentuk tubuh. Yang keempat, ada perubahan fisik lainnya. Di sini selain perubahan yang terkait dengan pertumbuhan tubuh dan perkembangan seksual, ada juga perubahan fisik lain yang terjadi pada masa dewasa awal, yaitu tekstur kulit dapat berubah. Contohnya muncul tanda penuaan seperti kerutan halus. Jadi, dalam masa dewasa awal, penting untuk menjaga gaya hidup sehat, termasuk pola makan yang teratur, berolahraga rutin, kebiasaan tidur yang baik, serta menghindari rokok maupun alkohol yang berlebihan. Seksualitas pada masa dewasa awal adalah tahap paling penting dalam kehidupan seseorang, di mana setiap individu mulai memahami aspek-aspek sosial dalam diri mereka. Adapun beberapa aspek perkembangan seksualitas pada dewasa awal, yang pertama itu di mana identitas gender. Pada dewasa awal ini, individu mulai memahami dan mengeksplorasi identitas mereka, di mana mereka dapat mengetahui diri mereka itu sebagai laki-laki atau perempuan, atau mungkin saja mengalami perasaan ketidaksesuaian pada jenis kelamin mereka. Yang kedua itu, yaitu orientasi seksual. Masa dewasa awal seringkali menjadi periode di mana individu mulai menyadari orientasi seksual mereka. Orientasi seksual mengacu pada ketertarikan romantis, seksual, atau emosional seseorang terhadap orang lain. Jadi ada beberapa individu mungkin belum menyadari mereka itu heteroseksual, ketertarikan terhadap lawan jenis, atau homoseksual, ketertarikan sesama jenis, atau biseksual, ketertarikan dua jenis. Adalah hubungan romantis. Masa dewasa awal ini di mana setiap individu mulai terlibat dalam hubungan romantis mereka. Seperti itu menjalinkan hubungan intim, menjalin kencan, atau mengeksplorasi aspek-aspek emosional dan fisik dalam hubungan mereka. Masa ini juga mereka mulai mempelajari tentang komunikasi antara keintiman, komitmen, dan persepsi tentang cinta dan hubungan sehat. Yang keempat itu produksi dan kesehatan seksual. Pada dewasa awal ini, individu mulai memahami aspek reproduksi dan kesehatan seksual, di mana mungkin orang mulai mempelajari tentang kontrasepsi, perlindungan dari penyakit yang menular, tes kesehatan sosial, dan yang paling penting itu mereka harus menjaga kesehatan dan saling setuju. Dan dapat disimpulkan juga bahwa perkembangan seksualitas pada masa dewasa awal ini adalah proses yang sangat individu dan bervariasi antara individu. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan terbuka, di mana individu dapat menjalani eksplorasi dan memahami tentang identitas dan orientasi seksual mereka tanpa takut atau diskriminasi. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.